Kalau minumnya jangan blup, 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 blup. Itu kasihan perutnya. Minumnya pelan-pelan. Minumnya pelan-pelan. Massa itu mohon maaf seperti bayi nyusuk dari ibunya. Itu bayi minum gimana? Atau nggak? Kayak Putri Solo. Gitu, jangan kayak Popeye ya. Ya anak-anak sekarang nggak tahu Popeye. Nah, itu cukup di kartun atau di film-film, nggak ada begitu. Sayyidina Talut apa Jalut ya? Talut itu punya pasukan 313. Sebenarnya itu pengulangan aja ya. Dulu tentara Talut, di zaman Nabi tentara Ahlul Badar. Itu Ahlul Badar sebelum nubuat Nabi Muhammad SAW. Talut punya pasukan ribuan. Nggak punya air, nggak punya apa-apa. Terus dapat wahyu. Kalau nanti ketemu sungai, nggak boleh minum bubuk gitu ya. Kayak iklan-iklan itu ya. Iklan-iklan itu kan kayaknya keren banget ya. Sampai habis gitu. Sampai bunyi gini, gerak-gerak lagi di sini. Mereka itu di iklan itu menurut saya tidak mencerdaskan. Itu iklan justru tidak mendidik dengan baik. Karena mengajarkan orang cara minum yang tidak baik. Gimana Bu Dokter, sepakat? Bu Dokter gak sepakat, gak apa-apa, saya sepakat ngomong Ghazali. Dengan hadis Nabi, hadis Abu Dawud. Ya. Lalu ketika mereka sampai di sungai, ribuan orang itu nggak sabar, semuanya bilang, nggak apa-apalah, masa Talut pelit amat, masa begini dia tahu, kan nggak kelihatan juga kita minum banyak-banyak, ya. Yang boleh gimana? Ambil pakai, terus langsung minum. Itulah dalil sebagian ulama kita, kalau wudhu, sisa yang di tangan boleh diminum. Itu dianjurkan. Sunnah. Itu dari kisah itu. Yang melakukan itu cuma 313 orang, maka mereka nggak kesetanan, nggak kehewanan, nggak kebidatangan. Cuma itu. Itu rahasia orang kalau minum dari air wudhunya. Nggak kesetanan, bisa membakar setan dalam dirinya. Cuma 313 orang. Itu semua orang pada ketiduran. Jadi ternyata banyak minum ini membuat kita gampang ngantuk. Jadi ngantuk-ngantuk ini kebanyakan minum tuh. Apalagi ente minum tua. Minum yang halal bisa bikin orang ngantukan. Gimana kalau minum yang haram gitu. Terus 313 ini cuma minum pakai, berarti sedikit. Kita itu nggak perlu air banyak. Tadi kita ke pesantren orang tunanetra, ternyata spontan mereka itu mendewakan nasi, makan. Itu separuh lah. Nah ini PR besar kepada kiainya yang saya titipin itu, titipin ilmunya. Ternyata orang-orang yang difabel ini tidak dididik menggantungkan bahwa yang mengenyangkan itu Allah, bukan nasi. Nasi itu cuma asbab. Seandainya nasi nggak ada, Allah bisa menciptakan asbab lain nggak? Bisa. Jadi bagi dia hidup itu karena makan, bukan karena diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ya. Langsung kita bukan marah-marah nih, cuma suara aja tinggi tadi. Ini harus diajarin ilmu akidah yang benar di sini. Orang paling mudah dikasih contoh. Yang nggak makan 309 tahun masih hidup siapa? Ashabul Kahfi. Dan tidak ada dalilnya Ashabul Kahfi itu mati lagi. Cuma tiba hilang aja, tidur lagi bagaimana kita nggak tahu. Terungkaplah dalam At-Tazkirah Al-Qurtubi, Ashabul Kahfi di akhir zaman ketika Ya'juj Ma'juj keluar, bukan waktu Dajjal.
Ya'juj Ma'juj setelah Dajjal. Itu orang beriman 9 tahun lamanya menikmati kenikmatan kejayaan perjuangan akhir zaman. Habis itu keluarlah si Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu manusia monster. Apa aja yang ketemu dia makan, ya. Ketemu besi dia makan, ketemu tembok dia makan, ketemu pohon dia makan. Apalagi ketemu orang begini nih, makan semua sama dia nih. Maka Allah kirimlah, ya, bangkitkan kembali semangat juang Imam Mahdi bersama Nabi Isa dan semua prajuritnya. Salah satu prajurit Nabi Isa adalah Ashabul Kahfi. Oh, berarti masih ada mereka. Jadi yang mengajarkan ada reinkarnasi, dia reinkarnasi daripada Ashabul Kahfi itu ajaran menyimpang. Kalau ada mursyid tarekat ngaku dia adalah reinkarnasi seorang daripada Ashabul Kahfi, itu ajaran menyimpang. Hati-hati. Ya, saya ada dengar beberapa kelompok nih. Cuma karena tugas kita bukan jadi singa, Bu, ya. Bukan singa aja, jadi kita nggak akan sebut-sebut namanya. Cuma kita ngingetin aja. Ajaran reinkarnasi bukan ajaran dari Islam. Islam nggak ada reinkarnasi. Kalaupun ada, itu udah pindah alam. Karena reinkarnasi itu nanti ujungnya tidak ada alam akhirat. Alamnya muter, terus muter, terus muter, terus. Kalau nanti di kita, reinkarnasi versi kita, kalaupun istilahnya dipakai, tapi sebaiknya nggak dipakai itu. Pindah alam nanti, itu pindah alam mahsyar. Ya, dikasih tubuh yang baru, cuma tulang ekornya sama. Baik. Ashabul Kahfi bisa berjuang, bisa kuat tanpa perlu makan nasi, makan gandum, minum air. Masih hidup 309 tahun. Berarti hidup karena apa? Karena dihidupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nabi Adam punya keturunan pertamanya bukan Habil. Keturunan para Nabi Adam itu Hawa, ya. Tapi ada ibunya nggak Hawa? Ada ibunya Hawa? Nggak ada. Cuma bapaknya doang Adam. Di syariat mereka boleh nikah. Karena cuma berdua doang. Ya. Bapak di situ bukan bapak seperti biologis. Allah yang tahu rahasianya. Ya. Makanya saudara silang boleh nikah di masa Nabi. Itu syariat Nabi Adam. Ya. Nggak ada kan? Ibunya Sayyidah Hawa kan nggak ada. Coba Nabi Isa ibunya siapa? Maryam. Bapaknya ada nggak? Berarti Allah kalau mau menciptakan orang nggak perlu bapak ibu, nggak perlu suami istri, nggak perlu pembuahan sperma dan sel telur, nggak perlu. Allah kalau mau kun fayakun. Ya. Baik. Bismillahi, ya kalau mengambil air, jadi ngambil gelas, ambil gelas. Terus baca terus minumnya pelan-pelan, blok, jangan begitu. Pelan-pelan, sedikit. Gimana kalau lupa? Ya nggak usah dikeluarin lagi, tapi jangan diulang. Wa yaqulu ba'da syurub alhamdulillahilladzi. Anehnya nih, ini orang yang nuduh Imam Ghazali nggak baca kitab. Ini kita cari hadis ini nggak ketemu di Sunan Abi Daud, ketemunya di kitab Abu Daud yang lain. Berarti Imam Ghazali itu baca kitab Sunan Abu Daud yang bukan yang masyhur sekarang. Tapi sudah dicetak loh ya. Kitab Marasil. Bukan Mursal itu. Jadi hadis ini nggak ada di kitab Sunan Abu Daud kan? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Nah saya ini kitab-kitab hadis. Nggak ada di kitab ini. Adanya di kitab apa? Bukan Sunan Abi Daud, tapi Marasil Abi Daud. Coba ada nggak ahli hadis hari ini yang khatam kitab Marasil Abi Daud? Nggak banyak. Orang yang duduk Imam Ghazali nggak ngerti hadis, baca nggak dia Marasil Abi Daud? Alhamdulillah kita khatam ya. Nggak tahu mereka. Kita nyebutnya khatam tahadus bin ni'mah, bukan gaya-gayaan wala fakhor ya. Wala fakhor.
Wa yaqulu ba'da syurbi al-amlah alladhi ja'alahu 'azban furata bi rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujaja bi dzunubina. Ini enggak wajib dibaca, tapi ini pemaknaan aja. Jadi kalau minum dalam hati katakan, ya, segala puji bagi Engkau ya Allah yang menjadikan air ini nikmat. Gitu terjemahan bebasnya. Wa kullu ma yashrab fa bi yaminihi yadur. Jadi setiap kali minum dengan tangan kanannya lah dia jadi airnya yadur diginiin gitu. Putar dikit. Tadi kita praktekin dikit waktu Asyifa. Kan ada isinya. Ya. Wa yashrab fi thalathati anfas. Ya, dan dia minum dalam 3 nafas. Maksudnya apa? Jangan sekali teguk 1 nafas, tapi minum sedikit nafas, minum sedikit nafas, minum sedikit nafas. Kecuali air zam-zam. Air zam-zam minum sedikit nafas sampai 3 kali baru boleh lep. Itu pembeda munafik dengan mukmin. Karena air zam-zam itu rasanya beda dengan air biasa. Dia seger tapi rasanya aneh. Kalau orang munafik dia bilang, kok rasanya nggak enak, atau munafik tuh. Nah, hati-hati, yang sudah mencoba air zam-zam terus bilang, rasanya nggak enak. Tapi kalau dia bilang, ini air suci. Air yang diberkati Sayyidina Muhammad SAW. Walaupun rasanya nggak enak, ataupun aneh, tetap diteguk, diminum. Fa'idha farigha min at-ta'am yustahabbu, ya, wa yahmadullaha fi awakhirih. Memuji Allah di akhir dan membaca bismillah di awal. Jadi sebelum nafas, sebelum neguk bismillah, terakhir alhamdulillah. Ya, ingin dapat gelar syakur, hamba yang bersyukur, amalannya paling ringan. Paling ringan. Coba 40 hari, 40 malam gak lepas. Mau makan, minum, bismillah, selesai, alhamdulillah. Mau minum, bismillah, selesai, alhamdulillah. Kalau lupa, langsung bismillahi fi awalihi wa akhirih. Dengan nama Allah, semoga Allah jadikan hukumnya di awal dan di akhir. 40 hari. Habis itu jangan berhenti, terusin. Kalau berhasil 40 hari, saya jamin sampai mati gak lupa. Insya Allah. Mau makan, mau minum selesai, nanti orang itu akan ketemu Nabi Nuh di depannya nanti, di akhirat. Ya, cuma saya pilih Nabi Muhammad sih. Fa'idha faragha, kejebak bu ya. Fa'idha faragha atau farigha bidat ta'am yustahabbu ayulaqqita fatat at-ta'am wa yatahallal. Jika selesai makan, dianjurkan untuk memilih remah-remahan makanannya wa yatahallal. Apa makna yatahallal? Yatahallal itu bisa berarti menjadikannya halal dimakan lagi. Bisa jadi diambil, dikumpulin terus dimakan, atau kalau kotor memang kita kemudian dikumpulkan di tempat yang kotor aja. Ya kalau sudah kena debu ya jangan juga dimakan. Itu jorok namanya. Jadi mana kalau habis makan? Ya, pungut. Kalau emang udah kotor, kumpulin di tempatnya, jangan dibiarin. Ya, bayangkan kalau ada orang makan, habis itu kita bilang, ntar aja, paling aku doang. Terus nanti ada orang makan di situ lagi begitu, besok begitu lagi. Itu berapa kali tuh remahannya nggak hilang-hilang. Ya, karena semua orang mikir begitu. Yatakhallal. Oh, yatakhallal. Dimakan. Itu cetakan dalam negeri ya.
Oh, kayaknya lebih keren yang cetakan dalam negeri. Cetakan siapa tuh? Darul Kutub Islamnya. Oh, lebih kerennya. Kalau sini ya tahallal. Jadi ya tahallal itu gini. Ambil kan lengket-lengket. Ada yang lengket di tangan nggak? Ini kalau makannya nggak pakai sendok, pakai jari. Terus ya, tapi jangan depan lawan jenis ya. Bisa bikin ilpil. Wa yuqalu man la'iqal qas'ata wa syariba ma'aha kana lahu itqu raqabah. Ini hadis enggak sahih ya. Siapa yang menjilat wajan apa bahasa ini? Piring. Lalu kalau kuah dia minum kuahnya gitu ya. Dia dapat pahala membebaskan satu budak, tapi hadisnya nggak sahih ya. Fayaqulu, karena ini bukan bab akidah, boleh diamalin. Ini cuma bab adab. Maka sesuaikan dengan tradisi kita, adab-adab kita di sini. Saya kalau nggak ada orang, emang kalau yang sayurnya enak kita minum. Kalau pakai mangkok kecil, jangan dari itu soal adab Nabi, nggak pernah minum. Makan langsung, misalnya nih antum ke dapur ada apa namanya panci, langsung enak nih kayaknya nih. Enggak, itu bukan ajaran Nabi. Nabi kalau mau makan, walaupun bisa begitu, diambil dulu, taruh di wadah kecil, piring, lalu beliau duduk lalu makan. Itu cara beliau ya, melebihi anggunnya Putri Solo. Fayaqulu alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat. Kalau sempat ya baca alhamdulillahnya yang lengkap. Pujian bagi Engkau ya Allah, dengan nikmat-Mu sempurnalah semua kebaikan dan turunlah keberkahan. Allahumma la taj'alu quwwatan ala ma'siyatik. Ya Allah, jangan jadikan yang kami makan minum ini untuk menjadi asbab kami kuat bermaksiat. Ya, tapi menjadi kekuatan kuat taat ya. Tapi ini nggak mesti dibaca ya. Yang wajib dibacanya secara adab alhamdulillah. Wa yaqra surat al-ikhlas. Wah, Imam Ghazali lengkap kali ya. Kalau selesai makan minum baca al-ikhlas li ilafi Quraisy. Kenapa? Al-ikhlas tauhid. Ada di situ as-samad. As-samad itu salah satu maknanya yang memberi rasa kenyang. Ada orang makan 2 piring, gak kenyang-kenyang, karena belum dikasih rasanya, padahal perutnya udah melendung. Ya, jadi kenyang itu rasa. Siapa yang menciptakan kenyang? Bukan nasi. Yang mengatakan nasi, musyrik, syahadatnya ulang lagi. Yang memberi segar bukan air, tapi asbabnya Allah. Maka kita minum, kita halalin dengan bismillah. Jadi jangankan orang, minum aja kita pakai halalin bismillah Bu ya. Lalu baca li'ila fi Quraisy. Dalam surat Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rilatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Jadi siapa yang memberi makan menghilangkan rasa lapar? Allah, bukan orang tua, bukan kawan, bukan nasi. At'amahum min ju', yang memberi rasa makan, nikmat makan, penghilang ju'. Ju' artinya lapar. Maka sering-sering baca li'ila fi Quraisy supaya tidak menyekutukan Allah dengan ya. Jadi ini salah satu senjata akhir zaman. Ini risalah akhir zaman, salah satunya kalau makan, minimal sekali sehari amalin ini. Karena suatu saat nanti makanan gak ada, Allah masih kasih rasa kenyang. Cukup dengan baca ayat. Ya, gak percaya nanti cobain aja ya. Kita pernah nyobain dengan zikir Allahus Samad, itu kenyang seharian. Ya, zaman-zaman dulu masih begitu deh. 20 duit habis. Hatta yurfa'at ta'amu wal ma'idah wa in kana li ghairihi falyad'u wa yaqulu
ukila akala ta'amakumul abraru aftara indakumus saimun wa sallat alaikumul malaika. Ya, tidak berdiri, ini masuk ke adat tersempat. Jangan berdiri dulu sampai makanannya diangkat. Atau dipersilakan oleh sahibul baitnya. Kalau nggak angkat sendiri. Ya, angkat sendiri baru kita beri. Ini modus. Biar bisa, antum kan biasa mau ngudut ke belakang kan, habis makan, angkat sendiri. Gitu. Modus. Wa in kana li ghairihi falyad'u. Jika punya orang lain, maka doakan. Jadi kalau kita diundang orang, habis makan doain. Salah satu doanya ini doa ala jadul ya. Boleh kita terima kasih, semoga diberkahi rumahnya, diberkahi makanannya, diberkahi rezekinya, udah gitu. Itu kalau di mana begitu ya. Wa istahabbu ayyakul, dianjurkan membaca alhamdulilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana sayyidana wa maulana sayyiduna wa maulana thumma yutammim ghassala yadahu famu. Selama ini kita baca apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Nah, itu versi lain. Terima kasih ya Allah yang telah memberi kami makan dan minum dan menjadikan kami muslim. Ya, kalau di sini memberi makan minum mencukupi kami ya, dan memberi hilang rasa haus kami, Sayyiduna wa Maulana, yaitu Allah Ta'ala. Lalu cuci tangan dan kumur-kumur. Ya, jadi jangannya, hati nih kalian nih, yang ngerokok. Ini sunnah ininya kok udah hilang. Sunnah apa namanya? Siwak. Bau lah itu. Pasti bau. Numpuk baunya itu di mulut. Apalagi dia ada tarnya, pasti lengket itu. Jadi kalau antum ngerokok, wajib bersiwak. Ya, ntar siapa yang jualan di sini gak apa-apa, sudah siwak, gak apa-apa juga. Jadi yang ngerokok wajib kalau enggak ya bawa alat KitKat kita, bawa alat untuk gosok gigi. Jangan rusak majelis dengan bau rokok. Saya maka selama di majelis ya, kecuali majelis emperan. Kalau di majelis yang begini saya nggak pernah mau kecuali bau-bau yang harum begini. Kita nggak berkenan. Ya. Kalau ada orang dia tetap merokok, biar kita yang keluar. Ya. Kayak begitu. Di surau-surau nih. Di surau kampung, nggak tahu kalau di Jawa ntar ya. Kita bilang, jangan ngerokok. Ini majelisnya maunya harum-harum. Dia tetap ngerokok, ya sudah. Kalau nggak aneh keluar, enteng keluar, gitu. Sampai begitu kita. Sebelum dapat tasawuf. Setelah bertasawuf ya kan dipaksa juga. Dulu begitu Bu ya. Dulu begitu Bu ya. Nggak mau dia keluar, kita yang keluar. Ternyata kalau udah bertasawuf ya sudahlah. Pakai masker kita ngajarnya. Nah ini barangkali adab-adab makan minum yang pendek dari Imam Al-Ghazali ya. Nah dianjurkan alhamdulillah dari Ribat Putri sudah diamalkan sunnah makan bareng ya. Udah bener. Tapi gak berani gini ya. Gak berani. Amalnya sesekali. Apalagi kalau makanannya pakai rendang kan enak tuh gituin. Tapi jangan depan Buya Asmi. Nanti ilfil Buya Asmi. Ya. Dan ini kabar gembiranya yang banyak mengamalkan ini ahbab Jamaatul Tabligh. Ya, Jamaah Tabligh ngamalin sunnah-sunnah yang kecil-kecil nih diamalin. Terserah kolbu mereka gimana, tapi sunnah-sunnah kecil ini mereka amalkan meskipun hadis dhaif. Hadis dhaif aja diamalin, apalagi hadis yang sahih ya. Khair, 5:30. Ada pertanyaan? Tutup langsung. Kita cukupkan dulu ya. Semoga Allah Ta'ala memberkahi majelis ini.
memberkahi semua yang terlibat, semua yang berjasa, semua yang bawa makanan, yang bawa minuman, yang khidmat, yang mengajar, yang hadir, yang mendengar jauh dekat, online, offline, yang ingin datang tapi terhalang, semoga Allah mudahkan urusannya. Yang belum diizinkan hadir, ya semoga hatinya tetap hadir bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengangkat dari kolbu kita semua noda-noda hitam. Amin ya rabbal alamin. Allah sembuhkan kolbu dari syirik khafiul akhfa. Allah bersihkan kolbu dari iri dengki. Allah bersihkan pikiran kita dari angan-angan yang panjang. Allah bersihkan pandangan dari memandang yang tidak layak dipandang. Allah bersihkan diri kita dari yang tidak pantas kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wal kulli dhatin salihah. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تفضل صل على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله محمد يا حي يا قيوم. Kalau buka bukunya Syekh Abdul Samad Al-Filmbani, Syiarus Salikin, itu ada 7 menu zikir. Dan zikir level 1-nya, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Apa faedah zikir Ya Hayyu, Ya Qayyum? Hatinya keras nggak terasa? Sulitkah tersentuh menyebut nama Allah? Ya, kalau ada yang begitu, segarkan kembali dengan baca Ya Hayyu, Ya Qayyum. Dahulu ada seorang syekh namanya Al-Kattani. Dia mengadukan kepada dirinya, Ya Allah, kenapa hatiku keras? Di dalam dia berdoa, dia tertidur. Di dalam tidurnya, Ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanya, Ya Sayyidi, Ya Habibi, Ya Nabi Allah. Itulah yang diabadikan. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ada di ratib, benar. Itu menghadirkan ruhaniah beliau. Ya. Lalu mengatakan, Ya Sayyidi, qalbuku keras. Aku mengeluhkan, wahai Rasulullah, qalbuku sulit tersentuh nama Allah. Sulit tersempuh zikrullah. Lalu baginda Rasulullah SAW mengajarkan, mentalkinkan, mengijangka masih kiai. Masih. Di Banjar masih. Saya ke Kalimantan Timur masih. Di Makassar masih. Orang-orang Bugis, orang-orang Makassar, orang-orang Bone masih. Dan ketika kami sholat di masjid, beberapa habaib kita pun ternyata masih mengamalkan Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis. Kapan dibacanya? 40 kali antara azan. Dan ternyata rahasianya bukan di situ. Rahasianya di hadis Nabi. Siapa yang bangun, hadis Imam Ibnu Majah, ya? Man shallal ghada, yang bangun 40 kali pagi, sholat subuh berjamaah di masjid, Allah akan terbitkan nur kolbunya. Diisilah daripada bengong. Apalagi sekarang, zaman now, orang sebelum takbir main handphone, buka Assalamualaikum, main handphone. Tapi kalau main tasbih, bid'ah kiai. Tasbih itu bid'ah itu. Kalau buka handphone, nggak bid'ah. Ya, begitu. Jahil. Orang-orang hari ini begitu. Gak boleh pakai tasbih. Mirip dengan Yahudi. Yang sudah pergi ke Israel, adakah Yahudi pakai tasbih? Saya nggak lihat. Mungkin Yahudi Palembang kali ya. Ternyata ada namanya fobia Yahudi. Nggak senang Yahudi. Seperti orang dulu nggak senang Cina. Orang Palembang diadu sama Cina,
pempek aja dari Cina. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini mata-matanya sipit-sipit semua nih. Jangan antum keturunan ini. Keturunan Cheng Ho ya. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Lalu beliau mengatakan, Ya Qahhar. Ya Qahhar berarti diloncat. Nah ini hebatnya Syekh Saman. Aslinya di menu zikir Samaniyah Khalwatiyah. Itu orang Ya Qayyum, ujungnya baru Ya Qahhar yang ketujuh. Tingkatan ketujuh, menu terakhir, penutup baru Ya Qahhar. Tapi oleh beliau, setelah Ya Hayyu Ya Qayyum, langsung diringkes Ya Qahhar. Jadi orang kalau asli Nur Muhammad terbit di kolbunya, baca Ya Hayyu Qayyum, dia bisa ketarik. Baca Qahhar, dia bisa fana. Ini tahadus bin ni'mah, bukan ingin melebihkan. Awal saya ditalkin Thariqat Samaniyah. Belum balik. Umur sekitar 11 tahun. Itu selama lebih dari setahun, setiap kali zikir la ilaha illallah, aghlabiyan. Saya mengalami apa yang disebut orang fana itu. Biiznillah. Jadi kalau orang bilang, baca la ilaha terus hilang. Benar. Kayaknya dunia hilang. Nggak ada lagi. Kita pingsan. Itu awal-awal zikir, pingsan. Lama-lama tetap duduk, tapi sudah tidak tahu diri lagi. Yang tahu hanya Allah, Allah, Allah. Nah, beliau ahli zikir mengalami itu semua. Mengalami itu semua. Syekh Abdul Samad Al-Falempani yang awal ditalqin oleh Syekh Muhammad Abdul Samad mengalami hal itu. Karena itu thariqah jazbah. Jazbah ini kalau dizikirkan diketarik. Nah hebatnya kalau rotibnya dilakukan, jazbahnya hanyut dalam dengungan suara. Kalau enggak, pasti pada teriak-teriak. Ya. Saya sudah ketemu banyak orang-orang ahli zikir, Saman, Qadiriyah, dan lain-lain, yang tidak menyenandungkan selawat dan tahlil, pasti mereka semuanya sering teriak-teriak. Allah, Allah, di sini jalannya. Kenapa? Karena energi jazbahnya dialirkan lewat salawat yang didendangkan. Itulah sir baca tawassul berirama. Nah, maka kami kalau ada murid mau talqin, itu disuruh dulu buka kolbumu dengan izin Allah. Baca Ya Hayyu Qayyum 40 hari. Kadang-kadang 7 hari sudah kita panggil. Kadang-kadang baru ketemu, sudah langsung ditalqin. Tergantung rezeki dia. Dan itu luar biasa. Orang yang zikir Ya Hayyu Qayyum, ditalqin zikir nama Allah. Coba baca nama Allah. Allah. Ditalqin nama Allah. Dia akan merasakan indahnya memandang dirinya. Menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bab ini saya nggak boleh cerita lebih. Nanti datangin aja mursyid-mursyidnya. Ya, nanti insya Allah dapat rahasianya. Ya Qahhar, Ya Ali, Ya Azim, Ya Jabbar. Ini juga sama, ini bagian dari asrar. Ya Rabbi wahfazna ilal mamat min fidatiz zamani wal afat. Wahai Tuhan, jagalah kami sampai mati dari kekacauan zaman dan afat, masa dan semua keburukan-keburukan. Ini tawassul Syekh Saman yang dibaca beliau. Lalu kalimat berikut ini siapa yang membacanya, rajin membacanya, insya Allah diberikan husnul khatimah. Wakhtim lana ya Rabbi bil imani wa khussana bil fawzi fil jinani. Kami baca ini kalau lagi tawajuh dan itu didendangkan. Wakhtim lana ya Rabbi bil imani wa
وخصنا بالفوز في الجنان. Dulu kami dendangkan itu. Setelah baca silsilah sanad sampai kepada baginda Rasulullah, kami berdoa, angkat tangan. Disitulah banyak murid tidak dapat rahasia saat latihan, dapatnya saat doa. Maka doa, mukhul ibadah, aslul aurat, pokoknya wirid ada di doa. Jangan main-main sama doa. Kadang-kadang murid bernafsu pengen dapat zikir, dapat talqin. Padahal kalau guru bilang kamu doa dulu, kamu zikir dulu, ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghits, isinya doa. Murid disuruh doa karena asal futuh qalbu dibukakan Allah ketika sang murid mau berdoa. Maka kenapa ini kepada para murid thariqah, siapapun mursyidnya, dan kepada mursyid yang sudah bingung kenapa murid saya tidak terbuka juga hatinya, lazim ad-du'a wa tawassul bin nabi wa rijalillah al-awliya. Maka istiqomahkan kepada murid apa? Doa dengan tawassul kepada nabi dan aulia. Fi waqtin qarib sayaftah. Enggak lama pasti dibuka. Jaminannya apa? Kita minta dengan nama Allah kok. Ud'uni astajib lakum. Serulah aku itu siapa? Kalau saya manggil Kiai Hendra Zainuddin dengan dia noleh nggak? Nggak noleh. Tapi kalau Pak Kiai Hendra, pasti noleh. Benar Pak Kiai? Kalau saya manggil beliau, nama kecilnya apa Pak Kiai? Hendra, bukan Bang Jai. Hendra, pasti noleh. Wah ini teman baik gue nih kayaknya. Itu salah satu nur yang Allah imitasikan dalam diri kita. Apa arti imitasi? Allah tirukan. Makanya manusia, karena ada sisi egonya, makanya semua kita ini punya potensi sombong. Wa ingkana kiayan. Kita ini punya potensi belagu, sombong, walaupun kiai. Benar nggak Habib? Sahih. Kalau nggak percaya tanya beliau aja. Semua kita sekelas Imam Ghazali pernah sombong dan bertahun-tahun. Ma'al ilmi, padahal dia berilmu. Kok bisa begitu? Nah, itulah hebatnya. Kalau orangnya kiai, setannya jenderal bintang 3. Jenderal bintang 3 Pak. Maka sang kiai harus berlatih lagi dengan mursyid jenderal bintang 4 supaya bisa ngelawan ini. Kalau nggak lewat pasti. Itulah hebatnya tawassul. Tawassul itu numpang dengan Rasulullah, bukan nyembah Rasul. Yang dituduhkan orang-orang, oh sufi-sufi ini agama penyembah orang mati. Benar nggak? Masih hidup tuh orangnya sekarang di Saudi, ya. Saleh Fauzan. Ya. Apa kata dia? Sufi ubadul kubur. Para sufi itu, beliau tahu nih, Syekh Saleh Fauzan itu beliau ngerti karena lama di Saudi. Benar Habib. Apa kata Syekh Saleh Fauzan? Ghafarallahu lahu, semoga Allah ampuni dia dengan kalam ini. Sufi itu ubadul kubur, penyembah kubur. Saya mau tanya, yang hadir siang ini, pagi ini, nyembah kubur nggak? Nyembah Abah Zain nggak? Kita bukan menyembah, kita mahabbah. Kan? Mahabbah. Karena kolbunya mafi hub. Nggak ada hub di kolbunya. Yang ada itu, Allah itu tukang ancam. Jadi mereka itu mengenal Allah, Babul Jalal. Sedangkan Abah Zain mengajarkan kita Babul Jamal. Babul Jalal itu Allah tuh ngancam. Kamu gak sholat, neraka lo. Ada yang begitu gak ngajar anaknya? Kayaknya semuanya begitu nih. Wajah-wajah tukang ancam semua ini. Kalau anak gak sholat, biasanya
babehnya nggak sholat depan anaknya. Ternyata untuk anak nggak perlu pakai teori macam-macam, sholat depan dia pasti dia ngikut. Di waktu dia kecil, kalau udah gede malu dia. Gengsi ikut abah, batihannya nggak bener. Abahnya antum bukan abah Zen. Ya. Di sini kemudian beliau berdoa, waqtim lana, inilah doa husnul khatimah yang menjadi penutup kajian kita. Ya Allah, tutuplah hidup kami bil imani, dengan iman. Karena banyak orang sakratul maut, sebelum sakratul maut dikasih sakit, di saat sakit datang ke dukun. Ada yang nggak datang ke dukun, datangnya ke dukun barat, dokter. Dan produk barat tuh. Tapi menyekutukan Allah dengan obat itu sama. Terornya sama dengan orang datang ke dukun. Ini tapi karena orang kita sudah dijajah oleh londo sudah lama, datang ke dokter baik, datang ke guru minta doa itu syirik. Ya, benar gak? Orang Palembang alhamdulillah aman ya. Gak yakin juga. Sakit, parah, orang kalau sakit, imannya itu, ada istilah orang pasar, daya tawar. Tahu daya tawar? Daya tawar imannya rendah. Kalau orang sakit, sama orang kelilit utang. Jadi kalau dua masalah ini terjadi, temannya ngomong, kamu ini susah amat. Kita datang tuh ke si Fulan. Nanti beres urusanmu. Datang sono ternyata bukan kiai, tapi kiki. Kalau ini terjadi berkali-kali kelilit utang, nanti besok sakit. Datang lagi ke dukun, datang lagi. Begitu terus. Lama-lama sakaratul maut, dia mabuk sakit, mabuk mati. Imannya sudah nggak ada. Maka lazimkan baca ini. Waqtim lana ya Rabbi bil imani. Terus apa kata beliau? Wa khussana bil fawzi fil jinani. Ya Allah, meskipun kami tidak layak, tolong istimewakan kami khussana bil fauzi, dengan kemenangan. Kemenangan apa? Jinani, masuk surga. Ini ciri-ciri orang menang. Kita pengen masuk surga bukan karena surganya, tapi karena di surga ada baginda Rasulullah SAW. Seandainya tidak ada Rasulullah SAW di surga, kita nggak perlu masuk surga. Karena surga itu Rasulullah SAW. Jika taman surga itu taman orang yang mengikuti zikir-zikir baginda Rasulullah SAW, maka sebenarnya hakikat surga itu beliau. Maka disebutkan nikmat tertinggi di surga memandang Allah. Bukan menikahi 72 bidadari. Itu norak itu. Apalagi ngebom cuma karena pengen nikahin 72 bidadari. Itu namanya surga syahwat. Kalau 72 di dunia aja. Bulan ini di sini, bulan depan gitu. Ya. Perlu tiap hari beda-beda. 3 bulan selesai itu. Kalau cuma pengen dapat 72 bidadari. Itu surga syahwat. Surga nutfah. Ternyata ada surga yang lebih tinggi. Surga ru'yat. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu wajah-wajah bahagia, puas. Beda surur dengan nadrah. Nadrah itu ada nur Muhammad di wajahnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ila rabbiha nazirah. Dia menatap kepada wajah Rabbnya. Orang-orang beriman paling tinggi, mukmin paling tingginya melihat Allah cuma 2 kali sehari surga.
Seharinya surga 1000 tahun di dunia. Maka pagi melihat Allah, tunggu 500 tahun lagi, baru ketemu Allah lagi. Pernah jatuh cinta seseorang, ketemu mata, rindu, ketemu mata, terus nggak ketemu, cari-cari. Sampai ada kitab Laila Majnun, cukup melihat gang Laila berjalan, rindu terobati. Cukup mendengar suara Laila, rindu pun terobati. Cukup menghirup harumnya parfum Laila, rindu terbang entah jauh kemana. Itu yang nulis ternyata imam, ada 2 versi. Kalau versi Sufi, Abdurrahman Al-Jami. Beliau katakan, siapakah Majnun? Al-Majnun As-Salik ilallah. Wa man huwa Laila? Laila ya akhi. Subhanalladzi asra bi'abdihi Laila. Laila itu diambil oleh Imam Al-Jami, dijadikan nama seorang perempuan. Tapi itu bukanlah perempuan. Itu salah satu simbol. Gelap itu tidak terlihat. Allah itu laisa kamitslihi syai', la tudrikuhul absar. Enggak dapat dicapai mata fisik. Tapi para pecinta gelap pun dia tahu mana kekasihnya, mana yang bukan kekasihnya. Maka orang-orang yang rindu kepada kekasihnya, sehari gak ketemu gelisah. Sampai jadi lagu-lagu. Zaman-zaman orang-orang masih senang sama Bang Haji Roma tuh, saya udah gak tahu tuh ya. Ya beliau-beliau inilah. Beliau-beliau ini walaupun kiai, kelemahannya adalah dangdut Bang Haji Roma. Ya. Saya yakin, ya. Puterin aja, wah langsung ikut. Kayak orang baca hafalan. Ya. Kayak kita baca kulhu, otomatis lidahnya ikut. Ya. Nyambung langsung, koneksi. Ketika seseorang rindu, gelisah kalau gak ketemu. Yang dulu pernah curi-curi waktu sekolah, ngeliatin orang yang sebelah kelas. Cuma pengen lihat wajah dia yang senyum. Benar gak? Bahagia itu bukan hanya melihat, tapi ketika melihat dan matanya bertemu. Ya Rasulullah, jud bin nazrah ilayya. Wahai baginda, jud. Mohon bermurah hati, wahai baginda. Tolong tataplah kami yang hina. Itulah makomnya ahli surga nanti. Ketika mereka mengatakan jud itu 500 tahun lamanya. 500 tahun mengatakan ya Allah bermurah hatilah. Wahai baginda Rasulullah bermurah hatilah, tataplah kami. Maka saya sudah ketemu ratusan orang bermimpi Rasulullah SAW. Dan hampir semuanya menangis mengatakan, Buya, Ustaz, kenapa Rasulullah tidak pandang saya? Nangis. Itulah rahasianya kenapa muncul syair itu. Jud bin nazar ilayya. Tolong bermurah hati, wahai baginda. Tataplah kami hamba Allah yang hina. Orang-orang di surga menatap Allah sesaat, lalu Allah tutup lagi hijabnya. Dan hijabnya 70.000 kali 70.000. Nur ala nur. Ditunggu bagaimana cara ngobatinnya. Disinilah muncul nikmat surga. Ada yang nikah lagi. Makanya nanti di surga tuh kerjaan orang kawin mulu. Malam pertama mulu. Supaya apa? Supaya dia tidak terlalu galau memikirkan bagaimana bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang mumpung ibu-ibu masih bisa cemburu sekarang, nanti nggak boleh cemburu. Ya, nanti dicabut rasa cemburunya. Karena semua orang hanya cemburu kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ada kelompok kedua. Mencari baginda Rasulullah SAW.
Ada yang nggak ketemu baginda Rasulullah SAW. Mencari orang yang terhubung kepada baginda, baik nasabnya ataupun sanadnya. Jadi kayak Habib Umar nih nanti di sana, beliau ini sibuk nih, banyak tamu nanti di surga insya Allah. Apa kata mereka? Ya Habibana, tolong hantarkan kami kepada kakek engkau. Tolong dengan nama engkau ya Habibana, antarkan kami. Ini mursyid-mursyid juga sama. Wahai tuanku mursyid, tolong bimbing kami, pertemukan kami dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Saman, Syekh Naqsyabandi, Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, supaya kami nanti satu rombongan ketemu Rasulullah SAW. Nanti di surga belum selesai cari ma'rifat, itu ma'rifatnya. Mereka mau ketemu Allah setiap saat. Jika tidak, mereka ingin ketemu Rasulullah secepat mungkin. Semoga yang hadir pada siang ini dengan bijahi Nabi Muhammad SAW, bijahi Syekhina Syekh Omar bin Abdul Aziz, wa sadatina al-mursyidin, wa Syekh Abah Zain Syukri, wa jamil awliya salihin, wal ulama ilmin wa sadatina al-ba'lawiyah, wa samaniyah, wal qadiriyah, wal khalwatiyah, wal naqsyabandiyah, wa jami'al turuq sufiyah. Farzuqna ya Rabbana ru'yataka wa ru'yata nabiyika Muhammad SAW. Ya Allah, berikan kami ya Allah anugerah hadiah memandang nikmat wajahmu dan memandang baginda Rasulullah SAW, membersamai zuriat-zuriatmu, membersamai pewaris-pewarismu. Amin ya Rabbal Alamin.